Mungkin dari Mbak Elvi nih, untuk teman-teman yang mungkin dia merasa mengalami eating disorder dan anoreksia. Nah, mungkin dari Mbak Elvi nih, agar kita tidak mengalami dan sampai di titik dinyatakan eating disorder tuh kayak apa? Kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Atau kita harus melakukan aktivitas apa saja seperti itu? Mungkin bisa dibantu tips and trick gitu, Mbak. Oke, kalau tipsnya itu ini secara general aja ya. Yang pertama itu kenali diri kita. Eh, Lebih tepatnya tidak mengenal, bukan tidak mengenal sih sebenarnya, belum mengenal, belum aware sama diri kita, belum belum tahu ini aku bakalan mau dibawa kemana nih, kelebihan aku bakalan aku ngapain nih. Toh sebagian besar memang kita terlalu fokus sama kekurangan sampai kita tidak pernah tahu, oh ternyata aku adalah berlian. Kita hanya menganggap diri kita itu besi karat. Nah, itu yang tadi kenapa orang punya bukan hanya penyintas eating disorder saja, tapi semua mungkin itu harus lebih mengenal dirinya kita sendiri seperti apa, supaya kita ketika kita dipandang sama orang lain, supaya yang kita tunjukkan ke orang lain, supaya kita performance kita ke orang lain itu yang positif. Sedangkan yang negatif kita itu menjadi aware, yang negatif kita itu menjadi rem ketika ketika kita akan melakukan sesuatu tapi kita tidak mampu, ya udah kita bilang, oh ya saya nggak mampu di bagian sini. Nggak apa-apa minta tolong sama orang lain, nggak apa-apa bilang saya nggak bisa di satu titik, tapi kita tahu di mana kita harus mengarahkan potensi dan kelebihan kita. Lebih bagus orang dengan percaya diri akan kelebihannya dibandingkan orang yang tidak percaya diri dengan kelebihannya. Seperti itu, yang pertama itu. Yang kedua, kontrol emosi. Oh iya, langsung masing-masing orang itu sebenarnya nggak ada yang jelek karena itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu hak kita masing-masing. Sebenarnya perasaan kecewa itu kecewa. Perasaan kecewa itu karena ekspektasi kita itu terlalu tinggi sama orang lain. Kita berekspektasi bahwa orang lain, kamu teman dekat aku, kamu nggak bakalan ngomong kayak orang lain ngomong karena kamu tahu perasaan aku. Nah, uh, kecewa itu, perasaan kecewa itu, emosi itu, emosi kecewa itu tanggung jawab kita. Berarti kita yang harus merendahkan atau menurunkan ekspektasi itu tadi. Jadi kita misalnya ekspektasi kita ke sahabat kita itu 10. Oh, ternyata jangan 10 deh. Karena ternyata dia kayak gini. 3 aja deh. Supaya aku nggak kecewa untuk ke berapa kalinya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya lebih bagus lagi, kalau misalnya kita ngomong asertif. Aku nggak suka loh kalau misalnya kamu bahas seperti itu. Nah, hubungannya apa? Orang yang tidak mampu mengontrol emosi itu cenderung akan pasif, akan lebih menghindar dari orang-orang sekitar dan merasa bahwa dirinya itu nggak berharga. Nah, dari situ kenapa orang dengan penderita eating disorder perlu mengontrol emosinya supaya dia tidak melakukan hal-hal ekstrim yang tadi, diet ekstrim, eh, dengan melakukan olahraga yang ekstrim, dengan melakukan meminum obat yang pencuci perut, dengan dia makan terus-terus tanpa bisa dikontrol. Nah, itu yang kontrol emosi itu tadi. Seperti itu. Yang lain itu apa yang harus kita lakukan? Uh, Percaya kalau diri kita tuh berharga. Kalau misalnya kita sendiri aja menganggap kita nggak berharga, terus gimana pandangan orang lain?
Kalau kita saja tidak menghargai bentuk tubuh yang sudah seindah mungkin ini, bagaimana orang lain melihat kita? Orang lain melihat kita itu bagaimana penilaian orang lain terhadap kita, bagaimana penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi ketika kita percaya diri saya ini seperti ratu, pasti orang lain juga menganggapnya, oh dia sangat menghargai dirinya dia sendiri. Seperti itu. Jadi tidak ada rasa kayak aku kurang ini, kurang ini. Kalau misalnya pun itu demi kesehatan, misalnya aku udah terlalu kurus nih, kesehatanku menurun, gampang sakit, gampang terkena flu, gampang ini, gampang itu. Nah, aku harus menaikkan berat badan aku, atau aku harus menaikkan stamina aku dengan berbagai macam makanan yang menggemukkan. Ataupun dengan kalau misalnya orang yang punya berat badan agak sedikit berlebih, dia harus menurunkan sampai di mana dia nggak merasa sesak ketika sujud sholat, dia tidak merasa sesak ketika dia jalan kaki, seperti itu untuk kesehatan ya, dengan tidak menyampingkan hal-hal yang ekstrim tadi, seperti itu. Nah, berarti emang kita itu harus lebih mengenal diri kita ya, Mbak. Juga harus pinter-pinter untuk mengontrol emosi agar tidak mudah berekspektasi lebih kepada orang lain dan jatuhnya nyakitin kita sendiri, bikin kita pusing sendiri. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita bikin, pertanyaannya sih sudah menjawab ya, Mbak. Oh Mungkin iya. atau ada closing statement gitu, Mbak, dari Mbak Elvi terkait agar kita mengalami eating disorder, atau ada Iya. tagline gitu, Mbak? Tagline-nya itu gini, diri kita itu bukan hanya dipandang dari bentuk tubuh, tapi dipandang dari segala aspek. Mau itu kekurangan, mau itu kepribadian, mau itu jati diri, mau itu uh, body kamu, mau itu muka kamu, mau itu mata kamu, mau itu semuanya yang ada pada diri kamu, yaitu yourself, bukan hanya dilihat dari segi bentuk badan. Gitu aja. Jadi kalau misalnya kita melihat orang lain, lihatlah dia secara keseluruhan, bukan dari apa yang nampak dari luar. Seperti itu.